Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, damai sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi berjumpa dengan saya, Pendeta Nikutut Pita Sitari, dalam Renungan Harian Resort GKE Pulang Pisau. Pada hari ini Kamis 11 Juli 2024, nas yang menjadi dasar renungan yang diperhadapkan untuk kita terdapat dalam Kolose pasal yang kedua, ayat yang pertama hingga ayat yang kelima, yaitu dengan perikop pelayanan dan penderitaan Paulus. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang baik, pada saat ini kami hendak mendengarkan renungan firman-Mu. Biar apa yang kami dengar itu boleh berakar, bertumbuh, berbuah dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam pelayanannya Rasul Paulus selalu menunjukkan kepeduliannya kepada jemaat yang ia layani. Ia tidak menghendaki jemaat yang ia layani itu menyia-nyiakan keteguhan iman mereka kepada Kristus oleh berbagai macam hal yang mereka hadapi di dalam kehidupan mereka. Seperti dalam nas kita pada hari ini, di mana Rasul Paulus menunjukkan kepeduliannya kepada jemaat di Kolose. Seperti dalam ayat yang kelima dikatakan demikian, sebab meskipun aku sendiri tidak ada di antara kamu, tetapi dalam roh aku bersama-sama dengan kamu, dan aku melihat dengan sukacita tertib hidupmu dan keteguhan imanmu dalam Kristus. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, nas firman Tuhan pada saat ini yaitu seperti yang dikatakan dalam ayat yang kelima tadi, bahwa ini merupakan salah satu kepedulian Rasul Paulus yang ia tunjukkan kepada jemaat di Kolose, sehingga ia mengingatkan kembali, meskipun Rasul Paulus pada saat itu tidak bersama-sama dengan mereka, namun Rasul Paulus selalu bersama-sama dengan mereka, yaitu dengan rohnya yang selalu mendoakan jemaat di Kolose, supaya jemaat di Kolose ini dapat tetap berpegang dengan keteguhan imannya kepada Kristus. Rasul Paulus tidak menghendaki jemaat di Kolose mereka menyia-nyiakan iman percaya mereka kepada Kristus dengan berbagai macam hal yang mereka hadapi, yang mereka alami di dalam kehidupan mereka. Yaitu salah satunya seperti yang disampaikan oleh Rasul Paulus di dalam ayat yang keempat. Demikian bunyinya, hal ini kukatakan supaya jangan ada yang memperdayakan kamu dengan kata-kata yang indah. Rasul Paulus tidak menghendaki jemaat di Kolose ketika itu mereka goyah, mereka ragu, dan mereka terpengaruh dengan ajaran-ajaran palsu yang membuat mereka kembali bahwa mereka tidak lagi berpegang dengan iman percaya mereka kepada Kristus, dan mereka meragukan ajaran-ajaran yang sudah disampaikan Rasul Paulus kepada mereka.
Itu luar biasanya Rasul Paulus, Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di mana Rasul Paulus tidak menghendaki jemaat Tuhan itu mereka di dalam porak-poranda. Namun Rasul Paulus menghendaki jemaat Tuhan di Kolose mereka tetap bersatu hati dalam kasih Tuhan, supaya di dalam kehidupan mereka tetap teguh iman percaya mereka kepada Kristus. Mereka boleh memperkaya di setiap apa yang sudah mereka terima yang berasal daripada Rasul Paulus, sehingga mereka boleh mengerti, memahami rahasia Allah di dalam Kristus. Sehingga ketika mereka mengerti, memahami rahasia Allah di dalam Kristus, ketika itu mereka boleh teguh dan tetap berpegang dengan iman percaya mereka kepada Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, yang menjadi perenungan bagi kita pada saat ini melalui nas renungan yang diperhadapkan bagi kita, yaitu sebagai orang yang percaya, bagaimana caranya kita boleh belajar seperti Rasul Paulus yang selalu menunjukkan kepeduliannya kepada sesama, kepeduliannya kepada orang-orang yang pernah dilayaninya. Ia selalu mengingatkan, ia selalu menguatkan, ia selalu memberikan supaya jemaat yang dilayaninya itu tidak diombang-ambingkan dengan berbagai macam ajaran-ajaran palsu yang bisa membuat mereka menyimpang daripada Kristus, sehingga apa yang diajarkan Rasul Paulus itu menjadi sia-sia, karena ajaran-ajaran palsu itu dapat membuat jemaat Tuhan terlena dan mereka tidak lagi berpegang dengan keteguhan iman mereka kepada Kristus. Pun juga dalam kehidupan kita, bagaimana caranya juga kita sebagai orang yang percaya, apa yang sudah ditaburkan bagi kita, yaitu benih firman Tuhan yang sudah ditaburkan bagi kita. Bagaimana caranya kita tidak menyia-nyiakan benih firman Tuhan yang sudah ditaburkan bagi kita, sehingga benih firman Tuhan yang ditaburkan bagi kita itu boleh selalu berakar, bertumbuh, berbuah di dalam kehidupan kita. Pun juga melalui itu kita memiliki keteguhan iman kita kepada Kristus. Biarlah melalui renungan firman Tuhan yang diperdengarkan bagi kita pada saat ini boleh kembali mengingatkan kita bahwa kita harus memiliki kepedulian dengan sesama, dan kita harus tetap berpegang teguh dengan iman percaya kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa yang baik, terima kasih Tuhan atas renungan firman-Mu yang boleh diperdengarkan bagi kami. Biar apa yang sudah diperdengarkan bagi kami itu tidak berlalu begitu saja, tetapi tetap tinggal diam melekat di dalam kehidupan kami. Terima kasih atas hari ini yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Bila kami boleh menjalani hari ini dengan baik,
dengan pertolongan Tuhan. Pada saat ini Tuhan, bersama pendengar setia renungan Resut Keke Pulang Pisau, kami ingin berdoa secara khususnya bagi calon jemaat GKI Tanjung Taruna. Tuhan memberkati calon jemaat GKI Tanjung Taruna. Biarlah di dalam kehidupan mereka Tuhan senantiasa memimpin setiap langkah juang hidup mereka, sehingga senantiasa apa yang mereka lakukan itu semua diberkati oleh Tuhan. Segala usaha pekerjaan mereka, sawah ladang mereka, kebun mereka diberkati oleh Tuhan. Begitu juga Tuhan di dalam persekutuan mereka, Tuhan juga memberkatinya, sehingga jemaat di Tanjung Taruna mereka juga selalu rindu datang akan hadirat Tuhan. Dengan itu mereka tetap memperteguhkan iman percaya mereka kepada Kristus. Begitu juga Tuhan Engkau memberkati hamba-Mu, yaitu Bapak TKS Usman yang melayani di calon jemaat GKI Taruna. Biarlah Tuhan selalu menopang, Tuhan selalu memberikan kesehatan, kekuatan bagi TKS Usman, sehingga senantiasa ia boleh melaksanakan tugas pelayanannya di sana dengan penuh sukacita di dalam Tuhan. Berkati keluarga dan rumah tangganya, sehingga damai sejahtera Tuhan limpahkan di dalam kehidupan keluarga dan rumah tangganya. Terima kasih Tuhan atas semua yang Tuhan berikan di dalam kehidupan, terkhususnya calon jemaat GKI Tanjung Taruna Gereja Tiberian. Bapak Surgawi, Bapak yang baik, inilah doa kami, biarlah kasih pemeliharaan Tuhan yang selalu menyertai, memimpin setiap langkah juang hidup kami ke depan. Biarlah Tuhan yang menuntun setiap langkah juang hidup kami, sehingga kami tetap teguh iman, percaya kami kepada Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus Kristus, ampunilah segala dosa kesalahan yang kami perbuat di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami berdoa. Amin.